Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa, kembali Anda simak Jatim News Today, update penanganan COVID-19. Edisi hari ini Kamis 26 Agustus 2021, bersama saya Ilham Dianta. Serangkaian informasi terkait dengan update penanganan COVID-19 di sejumlah wilayah Jawa Timur kembali bisa Anda ikuti dalam program ini. Dan program ini juga secara serentak disiarkan di beberapa LPPL Radio Jawa Timur, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, RSA Nganjuk, Prada Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulungagung, dan Malopati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya, baik sahabat, kita ikuti informasi yang pertama dari Sidoarjo. Ada Nabila Khansa dari Sora Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar Polresta Sidoarjo lakukan vaksinasi ke komunitas bonek Sidoarjo. Selengkapnya, Nabila Khansa, silakan. Ya sahabat, progres percepatan pelaksanaan vaksinasi terus dilakukan. Targetnya mempercepat terbentuknya kekebalan komunal atau herd immunity. Dan kali ini yang menjadi sasaran vaksin adalah komunitas bonek, supporter bola di wilayah Sidoarjo. Dilaksanakan Rabu kemarin, vaksinasi kepada komunitas bonek Sidoarjo dipusatkan di Klinik Urkes Polresta Sidoarjo. Kegiatan ini dipantau langsung oleh Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo. Hari ini kami mengadakan giat vaksinasi dengan komunitas bonek yang ada di Sidoarjo. Menurut Kombes Pol Kusumo, ada 100 dosis vaksin yang disiapkan untuk komunitas bonek Sidoarjo. Sebelum divaksin, komunitas bonek yang hadir mengikuti screening kesehatan dulu. Mereka didata dan diperiksa kesehatannya, seperti suhu tubuh, tekanan darah, dan seputar informasi terkait status kesehatan. Setelah lolos screening, barulah mereka divaksin. Kepada bonek yang sudah divaksin, Kombes Pol Kusumo berpesan untuk tetap tertib pada protokol kesehatan. Selain itu juga ikut aktif mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa vaksin itu penting, aman, dan halal. Dan bonek juga diminta ikut menjaga kondusivitas Kamtipmas Sidoarjo. Nabila Khansa, Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih rekan Nabila Khansa dari Sora Sidoarjo. Sahabat, hari ini berbagi kabar Polresta Sidoarjo lakukan vaksinasi ke komunitas bonek Sidoarjo. Baik, dari Sidoarjo kita beralih ke Madiun. Ada Amanda dari Sora Madiun. Hari ini berbagi informasi kendalikan inflasi dan bantu penguatan ekonomi masa pandemi. Pemerintah Kota Madiun bersama TPID ikuti Rakornas TPID tahun 2021. Selengkapnya Amanda, silakan. Wali Kota Madiun Maidi bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID mengikuti Rakornas TPID tahun 2021 yang digelar secara virtual. Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengatakan terdapat 3 arahan dari Presiden Joko Widodo terkait cara mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing. 3 arahan tersebut yaitu pertama untuk menjaga stok dan stabilitas harga, utamanya bahan pokok. Kedua, daerah diminta tak hanya fokus mengendalikan inflasi, tapi juga proaktif agar sektor ekonomi tumbuh produktif. Presiden Jokowi juga memberikan arahan untuk memperkuat UMKM. Di Kota Madiun, penguatan ekonomi sudah berjalan mulai sejak lama. Penguatan UMKM di Kota Madiun dilakukan melalui kebijakan terkait kewajiban aparatur sipil negara atau ASN untuk berbelanja di UMKM sekitar. Berdasarkan data terbaru, dalam 2 pekan terakhir uang yang beredar mencapai 1 miliar rupiah lebih. Semakin besar uang yang beredar, maka semakin besar pula peningkatan ekonominya. Uang yang dibelanjakan di UMKM tentu juga akan berputar lagi. Artinya dari hanya berbelanja di satu tempat, secara tidak langsung juga dapat membantu banyak orang. Mulai dari pelaku UMKM, tengkulak, pedagang pasar, warung-warung, dan lain sebagainya. Maka dari itu Wali Kota terus mendorong ASN dan masyarakat untuk berbelanja di UMKM lokal. Semakin besar uang yang beredar, perekonomian juga akan semakin kuat. Amanda, Suara Madiun. Terima kasih rekan Amanda dari Sora Madiun. Hari ini berbagi kabar kendalikan inflasi dan bantu penguatan ekonomi masa pandemi. Pemerintah Kota Madiun bersama TPID ikuti Rakornas TPID tahun 2021. Sahabat, dari Madiun kita coba gali informasi dari Gresik. Di sana ada Putri Rizkiana dari Sora Gresik membawa kabar pasien isoman di Gresik pindah ke tempat isolasi terpusat. Selengkapnya Putri Rizkiana, silakan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Gresik, Jawa Timur mengerahkan petugas untuk memindahkan penderita infeksi virus corona yang menjalani isolasi mandiri dari rumah ke fasilitas isolasi terpusat di Rumah Sakit Lapangan Gelora Joko Samudro.
Hal ini dimasukkan agar pasien bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Babinsa dan Babin Kaptimas juga dikerahkan untuk memindahkan pasien COVID-19 ke fasilitas isolasi terpusat. Saifuddin Ghazali, Kepala Dinas Kesehatan Gresik, terus berusaha memberikan pemahaman kepada penderita COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri mengenai pentingnya menjalani karantina di fasilitas isolasi terpusat untuk mencegah kondisi kesehatan penderita memburuk dan meminimalkan risiko penularan COVID-19. Pasien yang berada di Rumah Sakit Lapangan Gelora Joko Samudro menjalani karantina dengan pantauan dari petugas kesehatan dan juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sehingga diharapkan nantinya dapat segera sembuh. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, jumlah pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di Gresik sebanyak 402 orang. Isolasi mandiri dipindahkan ke isolasi terpusat. Kabupaten Gresik menempatkan isolasi terpusat di Stadion Gelora Joko Samudra yang sudah dilengkapi fasilitas luar biasa, oksigen dan lain sebagainya sudah siap. Nah, tinggal kesadaran masyarakat. Ini butuh peran aktif pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, untuk meyakinkan bahwasanya isolasi terpusat ini menjadi salah satu upaya yang terbaik agar menurunkan angka kematian. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan. Terima kasih rekan Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Hari ini berbagi kabar pasien isoman di Gresik pindah ke tempat isolasi terpusat. Baik sahabat, dua informasi berikutnya kita coba gali dari Blitar. Yang pertama ada Surya Muhammad dari Mahardika FM. Berbagi kabar ratusan pelajar SMA Negeri 4 Kota Blitar menerima vaksin dosis pertama. Selengkapnya Surya Muhammad, silakan. Dinas Kesehatan Kota Blitar memberikan layanan vaksinasi dosis 1 bagi pelajar SMA Negeri 4 Kota Blitar Rabu 24 Agustus 2021. Didik Jumianto, Kepala Bidang Dinas Kesehatan Kota Blitar dikonfirmasi di SMA Negeri 4 Kota Blitar menjelaskan, kegiatan ini untuk mempercepat pemerataan vaksinasi bagi remaja usia 12 plus di Kota Blitar. Menurutnya dari hasil koordinasi dengan SMA Negeri 4, terdapat 400-500 siswa yang menjadi sasaran vaksinasi kali ini. Oleh sebab itu pihaknya menerjunkan 2 tim tenaga kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Kepanjen Kidul agar vaksinasi berjalan lancar. Dari total 1.017 siswa tidak semuanya mengikuti vaksinasi ini, sebab sebagian sudah mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan TNI Polri dan sebagian lainnya dalam kondisi kurang sehat. Kegiatan hari ini juga mensikapi dari kegiatan percepatan pelaksanaan vaksinasi ya. Ya, intinya bahwa ada usia 12-17 tahun yang kebetulan sasarannya kan anak-anak SMP, SMA atau yang sederajat semuanya di situ pelaksanaan. Dan kita sudah koordinasi dengan dari SMA 4 khususnya hari ini ya, kita lakukan bagi yang belum tervaksin dan data sudah masuk sekitar kurang lebih hampir 500 ya sasarannya. Untuk pelaksanaan vaksinasi dosis 1 bagi siswa 12 plus ini, Dinas Kesehatan Kota Blitar menggunakan jenis vaksin Sinovac. Mahardika Kota Blitar, Surya Muhammad mengabarkan. Terima kasih rekan Surya Muhammad dari Mahardika FM Kota Blitar. Hari ini berbagi kabar ratusan pelajar SMA Negeri 4 Kota Blitar menerima vaksin dosis pertama. Baik, berikutnya ada Fatan Hadi dan Risma Erina sahabat dari Persada FM Blitar. Berbagi kabar ratusan santri di Pondok Nurul Iman Garum Kabupaten Blitar divaksin COVID-19. Selengkapnya Fatan Hadi dan Risma Erina, silakan. Tim vaksinasi COVID-19 Polres Blitar bersama tim vaksinasi dari Puskesmas melakukan vaksinasi terhadap santri di Pondok Pesantren Nurul Iman, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Garum pada 25 Agustus 2021. Kapolsek Garum Ibtu M. Burhanuddin mengatakan, dalam rangka pelaksanaan PPKM level 4, pihaknya bersama tim vaksinasi Puskesmas maupun Polres Blitar melakukan vaksinasi terhadap masyarakat Kecamatan Garum. Pelaksanaan vaksinasi secara menyeluruh di desa dan kelurahan. Untuk kali ini vaksinasi terhadap santri di Pondok Nurul Iman, Kelurahan Tawangsari. Ibtu Burhan menjelaskan sasaran santri yang mengikuti vaksin mencapai 700 orang dengan usia 12 tahun ke atas, sedangkan usia di bawah 12 tahun belum bisa dilakukan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi ini secara menyeluruh bergantian pada masyarakat di desa-desa, dan pada hari ini tanggal 25 Agustus 2021 ini
kita melaksanakan vaksinasi kepada santri yang ada di Pondok Nurul Iman, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Garum, dengan jumlah sasaran kurang lebih 700 santri. Ibtu Burhan menambahkan sebelumnya juga sudah melaksanakan vaksinasi terhadap santri di wilayah Garum, yaitu di Kelurahan Sumberdiren. Sementara itu pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman, Saiful Bahri mengatakan, dengan adanya vaksinasi gratis tersebut mengucapkan terima kasih kepada Polres Blitar dan pemerintah, di mana pelaksanaannya berjalan lancar dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Dari Blitar, Fatan Hadi mengabarkan. Ya, terima kasih rekan Risma Erina dan Fatan Hadi dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar ratusan santri di Pondok Pesantren Nurul Iman, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, divaksin COVID-19. Baik sahabat, informasi dari Fatan Hadi dan Risma Erina tadi sekaligus menjadi informasi penutup dalam Jatim News Today, update penanganan COVID-19. Untuk edisi hari ini Kamis 26 Agustus 2021. Dan kami sampaikan terima kasih kepada beberapa LPPR Radio yang juga menyiarkan secara serentak program ini. Ada Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan Melopati Bojonegoro. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, sampai jumpa dan jaga kesehatan. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.